wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah teori bilangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi keterbagian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abu Qoriah Nur Azizah dan dua teman saya, Rona Dia Laili Ifah dan Tahlili Zakiah Nur. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membicarakan himpunan semua bilangan bulat dalam teori bilangan. Bilangan-bilangan bulat dinyatakan dengan huruf Latin kecil, seperti A, B, C, M, N, X, Y, dan sebagainya, yang dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Langsung saja kita ke definisi relasi keterbagian. Apa sih definisi dari relasi keterbagian tersebut? Definisi dari relasi keterbagian adalah bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B. Dapat ditulis A membagi habis B. Apabila ada suatu bilangan bulat K, sedemikian sehingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak membagi habis B, maka dapat ditulis A tidak membagi habis B. Contoh, 5 membagi habis 30. 5 membagi habis 30 adalah 6. Karena ada suatu bilangan bulat yaitu 6, sedemikian sehingga 5 dikali 6 sama dengan 30. Seperti dalam definisi, B sama dengan K dikali A. B-nya sama dengan 30, A-nya 5, dan K-nya 6. Contoh kedua, 8 tidak membagi habis 27. Karena tidak ada suatu bilangan bulat K, sedemikian sehingga 8K sama dengan 27. Selanjutnya, suatu bilangan bulat K pada definisi 2.1 adalah tunggal. Sebab apabila ada bilangan bulat M selain K, sedemikian sehingga B sama dengan MA dan B sama dengan KA, maka MA sama dengan KA sehingga M sama dengan K. Di bilangan bulat K tersebut adalah tunggal. Istilah untuk membagi habis dan terbagi habis berturut-turut disingkat menjadi membagi dan terbagi. Selanjutnya, kalimat-kalimat A membagi habis B dan B terbagi oleh A. Keduanya disimbolkan dengan A membagi habis B. Istilah-istilah lain yang mempunyai arti sama dengan simbol A membagi habis B adalah A ialah faktor dari B, A ialah pembagi dari B, atau B ialah kelipatan dari A. Selanjutnya kita ke teorema. Teorema 2.1, sifat transitif. Jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Mari kita buktikan bersama. A membagi habis B setara dengan B sama dengan M dikali A untuk suatu bilangan bulat M. Dan yang kedua, B membagi habis C setara dengan C sama dengan N dikali B untuk suatu bilangan bulat N. Maka C sama dengan N dikali B sama dengan N, B-nya kita ganti dengan M dikali A yang telah diketahui di persamaan awal. Jadi C sama dengan K dikali A untuk suatu bilangan bulat K. K-nya diperoleh dari N dikali M. N adalah bilangan bulat dan M juga bilangan bulat. Bilangan bulat dikali bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi kita simbolkan dengan huruf K. Jadi C sama dengan K dikali A untuk suatu bilangan bulat K. Maka A membagi habis C.
Selanjutnya, teorema 2.2. Jika A membagi habis B, maka A membagi habis M dikali B untuk setiap bilangan bulat M. A membagi habis B setara dengan B dikali N dikali A untuk suatu bilangan bulat N. Kita ambil sembarang bilangan bulat M. Kemudian kita masukkan ke kedua ruas kiri dan ruas kanan. Maka M dikali B sama dengan M dikali N dikali A. M dikali N menghasilkan K karena M dikali N adalah sama-sama bilangan bulat dan K itu bilangan bulat. Jadi, karena M dikali B sama dengan K dikali A, suatu bilangan bulat K, maka A membagi habis M dikali B. Baik, kita lanjut ke pembahasan, yaitu teorema 2.3 dari relasi keterbagian. Jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B ditambah C, A membagi habis B dikurangin C, dan A membagi habis B dikali C. Pembuktian ya. A membagi habis B sama saja diartikan dengan B sama dengan M dikali A untuk suatu bilangan bulat N. A membagi habis C sama saja diartikan dengan C sama dengan N dikali A untuk suatu bilangan bulat N. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa B ditambah C sama dengan M dikali A ditambah N kali A. Di sini kita pakai sifat distributif, jadinya sama dengan M dalam kurung M ditambah N tutup kurung kalikan A, di mana M tambah N ini suatu bilangan bulat juga, maka B ditambah C sama dengan K dikalikan A untuk suatu bilangan bulat K. Karena B ditambah C sama dengan K kali A untuk suatu bilangan bulat K, maka A membagi habis B ditambah C. Oke, kita lanjut ke teorema 2.4. Jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis M kali B ditambah N kali C untuk setiap bilangan bulat M dan N. Pembuktiannya, A membagi habis B sama saja diartikan dengan B sama dengan K kali A untuk suatu bilangan bulat K. A membagi habis C sama saja diartikan dengan C sama dengan L kali A untuk suatu bilangan bulat L. Kita ambil sembarang bilangan bulat M dan N, di mana M kali B ditambah N kali C sama dengan M dalam kurung K kali A tutup kurung ditambah N dalam kurung L kali A tutup kurung. Di sini sama saja dengan M kali K kali A ditambah N kali L kali A. Kita pakai sifat distributif, yaitu sama dengan dalam kurung M kali K ditambah N kali L tutup kurung dikalikan dengan A, di mana sama dengan T kali A untuk suatu bilangan bulat T. Karena M kali B ditambah N kali C sama dengan T kali A untuk suatu bilangan bulat T, maka A membagi habis M kali B ditambah N kali C. Selanjutnya teorema 2.5 dari relasi keterbagian. Apabila A, B, dan M bilangan-bilangan bulat, maka berlaku untuk yang pertama, A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A, yang mana merupakan sifat reflektif. Yang kedua, jika A membagi habis B, maka M dikali A membagi habis M kali B untuk setiap bilangan bulat M. Yang ketiga, jika M kali A membagi habis M kali B dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi habis B. Dan untuk yang keempat, jika 0 membagi habis A, maka A sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita akan membahas faktor persekutuan terbesar atau yang biasa disebut dengan FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB, di mana secara umum pengertian tentang faktor persekutuan dari dua bilangan bulat dituliskan sebagai berikut. Untuk definisi 2.2,
Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B. Apabila D membagi habis A dan D membagi habis B. Untuk definisi 2.3, jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu diantaranya tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B diberi simbol A, B. Maaf, dalam kurung A, B tutup kurung. Adalah suatu bilangan bulat positif. Misalnya D yang memenuhi untuk yang pertama, D membagi habis A dan D membagi habis B, serta yang kedua, jika M membagi habis A dan M membagi habis B, maka E kurang dari sama dengan D. Oke, kita langsung ke contoh 2.2, FPB dari min 12 dan 30. Faktor-faktor bulat positif dari min 12 kita ketahui ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk faktor-faktor bulat positif dari 30, yaitu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kita tarik mana sih yang sama dari faktor-faktor bulat positif min 12 dan 30. Kita tarik bahwa faktor-faktor persekutuan bulat positif dari min 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita ambil angka terbesar dari faktor tersebut. Dari 1, 2, 3, 6, yaitu 6. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari min 12 dan 30 adalah 6. Atau dapat dituliskan secara singkat sebagai dalam kurung min 12, 30 tutup kurung sama dengan 6. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait contoh soal FPB. Nah, untuk contoh soalnya yaitu FPB dari 10 dan 20. Untuk faktor-faktor bulat positif dari 10 itu 1, 2, 5, dan 10. Nah, untuk faktor-faktor bulat positif dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kita sudah mengetahui faktor-faktor bulat positif dari masing-masing 10 dan 20. Maka kita akan menentukan faktor-faktor persekutuannya. Nah, faktor-faktor persekutuan dari 10 dan 20 nilainya yang sama yang mana? Nah, 1, 2, 5, dan 10. Jadi, untuk faktor persekutuan terbesar, maka kita akan mencari nilai yang paling besar dari faktor-faktor persekutuannya. Nah, berdasarkan faktor-faktor bulat positif 10 dan 20, faktor persekutuan yang terbesar itu 10. Jadi, FPB dari 10 dan 20 adalah 10 atau dapat dituliskan secara singkat sebagai 10,20 sama dengan 10. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait teorema 2.6. Teorema 2.6 berbunyi, jika FPB A dan B sama dengan D, maka A dibagi D dan B dibagi D, FPB-nya itu 1. Kita akan membuktikan apakah benar apabila FPB dari A dan B itu D dan FPB dari A dibagi D dan B dibagi D itu sama dengan 1. Nah, kita misalkan A dibagi D, B dibagi D, FPB-nya itu C. Dengan C itu lebih besar sama dengan 1, maka C membagi habis A dibagi D, dan C itu membagi habis B dibagi D.
Sehingga kita peroleh A dibagi D sama dengan MC, di mana A sama dengan MCD. Nah, untuk D dibagi D sama dengan NC, maka B sama dengan NCD. Tadi kan A dan B itu sudah diketahui. Nah, sekarang maka kita akan memperoleh CD. CD itu merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Karena FPB dari A dan B itu D, maka CD itu lebih kecil sama dengan D, di mana C itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita sudah memperoleh C itu lebih besar dari 1 dan C itu lebih kecil sama dengan 1. Maka C sama dengan 1. Jadi, FPB dari A dibagi D dan D dibagi D sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwasanya teorema 2.6 jika FPB dari A dan B sama dengan D, maka FPB A dibagi D dan D dibagi D itu sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya, apabila kita mencari suatu FPB dari A dan B, nah hasilnya itu 1, maka bisa dikatakan bahwa A dan B itu saling prima atau A prima relatif terhadap B. Contohnya, kita akan mencari FPB dari 8 dan 15. Maka FPB dari 8 dan 15 itu 1. Nah, itu bisa dikatakan sebagai A dan B saling prima. Untuk teorema 2.7, jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan A lebih besar dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Q dan R yang memenuhi. Jadi, B sama dengan QA plus R dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari A. Akibat 2.7, jika A dan B bilangan-bilangan dengan B tidak boleh sama dengan 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga B sama dengan AQ plus R dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari mutlak A. Yang selanjutnya yaitu teorema 2.8. Teorema 2.8 berbunyi jika B sama dengan AQ plus R, maka FPB dari B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Untuk pembuktian dari teorema 2.8, silahkan kalian bisa melihat dari makalah yang kami share atau bisa dilihat langsung di buku Teori Bilangan karya Sukirman. Untuk akibat 2.8, jika A dan B dua bilangan bulat, maka FPB dari A dan B itu sama dengan FPB dari A dan B min A, sama dengan FPB dari B dan A min B. Untuk lebih bisa memahamikan kita terkait faktor persekutuan terbesar, maka kita akan memberikan contoh. Contoh di sini yaitu carilah FPB dari 5.767
dan 4.453. Di sini, untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan algoritma pembagian teorema 2.7 dan teorema 2.8. Nah, teorema 2.7 itu berbunyi, jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan A lebih besar dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Q dan R yang memenuhi B sama dengan QA plus R. Q di sini sebagai hasil bagi, A sebagai pembagi, dan R sebagai sisanya. Nah, kita sudah mengetahui B itu 5.767 dan A-nya itu 4.453. Maka kita akan mencari FPB dari soal berikut. Jadi, 5.767 sama dengan 1 dikali 4.453 ditambah 1.314. B-nya 5.767 dan Q itu 1. A 4.453 dan R-nya itu 1.314. R itu diperoleh dari B dikurangi A, sisanya 1.314. Maka FPB dari 5.767 dan 4.453 itu sama dengan FPB 4.453 dan 1.314. Nah, untuk persamaan FPB ini diperoleh dari teorema 2.8. Teorema 2.8 itu berbunyi, jika A dan B dua bilangan bulat, maka FPB A dan B sama dengan FPB A dan B kurangi A sama dengan FPB B A dikurangi B. Seperti itu. Maka bisa dikatakan FPB dari B, A dan FPB dari A dan R. Jadi, untuk FPB yang pertama itu FPB dari 5.767 dan 4.453 itu sama dengan FPB dari 4.453 dan 1.314. Kemudian, yang selanjutnya yaitu 4.453 sama dengan 3 dikali 1.314 plus 511. Maka FPB dari 4.453 dan 1.314 sama dengan FPB 1.314 dan 511. Kemudian 1.314 sama dengan 2 dikali 511 ditambah 292, maka FPB dari 1.314 dan 511 sama dengan FPB dari 511 dan 292. Kemudian 292 sama dengan 1 dikali 219 ditambah 73. Maka FPB-nya dari 511 dan 219 sama dengan FPB dari 219 dan 73. Kemudian 219 sama dengan
3 dikali 73 plus 0. Maka FBB dari 219 dan 73 itu sama dengan FBB dari 73 dan 0. Jadi, FBB dari 5.767 dan 4.453 adalah 73. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang relasi, keterbagian, dan FBB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.